Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya hamba Allah ingin bertanya, bagaimana jika kita bersumpah dengan mengucapkan, Wallahi, saya bersedia kehilangan iman Islam jika saya menyembunyikan sesuatu. Padahal sebetulnya kita berbohong untuk menutup aib kita. Dan apakah kita bisa dikatakan murtad karena melanggar janji? Mohon penjelasannya, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu karena Anda salah bergaul. Anda mungkin pernah dengar orang bersumpah dengan cara semacam itu. Sebab kalau Anda sadar, Anda tidak akan mungkin menaruhkan iman yang sangat mahal untuk hal yang sepele. Masa taruhan adalah iman? Itu namanya latah karena Anda salah bergaul. Biasanya ikut-ikutan. Ada kan pernah demi pocong, karena baru nonton film pocong. Aneh. Salah bergaul itu. Demi pocong, ada enggak? Demi apa nih? Karena dia salah bergaul. Tapi kalau dikembalikan kepada iman Anda pun bertanya, iskal. Masa iman dicabut? Ya enggak dong, masa iman dicabut? Oh, iman mahal kok. Itu Anda ikut-ikutan saja. Karena dengan pertanyaan ini dia hanya untuk main-main ya. Iman Anda masih ada, tapi jangan ulang lagi dengan sumpah semacam itu. Sumpah itu dengan nama Allah. Kemudian dengan sesuatu, jangan iman yang jadi taruhannya. Dengan nama Allah, iya. Kemudian setelah itu apa? Jangan iman jadi taruhannya. Misalnya apa? Kalau sampai nggak datang, iman Anda hilang, iman saya hilang. Astagfirullah. Iman dihubungkan dengan hal sepele. Iman itu mahal. Nah, kalau orang betul-betul ngentengin iman, ya betul dia murtad karena sudah nggak punya iman, karena imannya remeh. Imannya remeh sehingga iman bisa ditukar dengan apa saja. Ya sudah, kalau sampai aku nggak bisa datang, iman saya hilang. Loh, orang yang memberi iman Allah, yang mengangkat Allah. Dari mana hilangnya imanmu itu? Hilangnya imanmu adalah di saat dirimu mengentengkan iman dengan omonganmu. Jadi dikembalikan. Kalau waktu ngomong begitu karena mengentengkan iman, ya sudah hilang imannya. Tidak ada iman di hadapan Allah. Tapi kalau itu hanya ikut-ikutan, masih ada imannya, dan tolong setelah itu jangan diulang lagi dengan yang demikian itu. Kalau sumpah jangan pakai taruhan-taruhan semacam itu. Kalau dia datang di Allah, kalau maksud begini, maka nggak usah ngomong begitu. Nadar yang baik deh. Kalau dia datang kepadaku, maka saya akan bersedekah. Nggak usah imannya hilang, sedekah dong jadi pahala. Potong jari saya, ya potong beneran, kan ini mau apaan ya? Ini apaan? Kalau Bang Enu saya potong jari, Astagfirullah, enak jari dipotong, ya jangan dong. Itu biasanya apa yuk? Salah bergaul. Ada enggak orang sumpah potong jari? Kalau menganu potong jari aneh, potong jari aneh, potong jari. Dari mana pendidikan potong beneran, bingung nanti ayah. Ya usahlah ngomong begitu. Kalau memang kita bersumpah kemudian untuk meyakinkan karena suatu sebuah kebenaran, ya dengan sumpah yang baik dah. Kalau memang itu adalah dengan harapan, ya sumpah yang baik. Kalau memang dia datang sekarang, aku akan ngasih sedekah 5 juta. Bermanfaat, potong jari, rugi. Itu karena apa? Salah bergaul. Maka sumpah-sumpah yang aneh salah bergaul. Biasanya kumpul sinetron, pocong. Nah, sumpah pocong. Gak ada orang potong jari. Kita dengar ada potong jari. Kuping aneh nih, kuping potong beneran. Kau ini mau tak? Itu namanya salah bergaul. Coba aja salah bergaul dia. Dia potong beneran mikir, kenapa potong? Iya sih. Orang cerdas ngomongnya milih dong, masa potong kuping. Ya biarpun kayak apapun ya. Orang yang seneng judi di Cina sana ya, nggak ada istilahnya potong kuping. Ya harta dong kuping nggak bisa digunain apa-apa juga. Naudzubillah, judi juga haram, apalagi taruhan menyakiti diri sendiri, nggak dibenarkan. Jadi itu adalah salah bergaul. Imannya insya Allah masih ada, buktinya di ketakutan, dan tolong jangan diulang lagi dan istighfar yang banyak. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, Buya. Saya hamba Allah ingin bertanya. Orang tua kami setiap kesempatan meminta untuk kami anak-anaknya agar dibuatkan makam nanti di halaman atau dekat dengan rumah. Dengan harapan anak-anak dengan mudah untuk kirim doa atau tahlil ke makam. Pertanyaan kami, Buya, apakah hukumnya dalam Islam untuk membuat makam di halaman rumah? Terlepas kami hanya orang awam, bukan keluarga ulama, yang biasanya makam ada di area pesantren. Terima kasih, Buya. Semoga Buya, para ustadz dan ustadzah, serta santri, jamaah dan pecinta Buya dikaruniakan kesehatan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada beda antara makamnya orang awam sama ulama. Aturan pemakaman sama. Ulama pun tidak boleh jenazah dikubur di area pesantren yang sudah diwakafkan untuk pondok juga nggak boleh. Atau wakaf untuk masjid juga nggak boleh.
Cuman kebanyakan ada kiai yang memang dikubur di pesantren itu memang sudah disiapkan tanahnya wakaf untuk kuburan. Selagi wakaf bukan untuk kuburan ya nggak boleh, bukan kiai, bukan yang lainnya. Sama. Masjid apalagi sama. Jadi kalau seorang mewakafkan tanah adalah harus dipatuhi sampai fuqaha ulama sudah menjadikan satu rambu-rambu ya ini syaratul waqifi karena si syari'. Jadi kalau orang yang mewakafkan menginginkan untuk pesantren ya untuk pesantren nggak boleh, kuburan nggak boleh, haram. Kecuali yang bisa di kota memang diwakafkan dari awal sebelum diwakafkan untuk masjid atau pondok, tapi untuk pesantren. Ini satu. Jadi sama, nggak ada beda. Jangan kalau kiai boleh, oh enggak sama, nggak boleh. Kiai kan punya pondok pesantren. Nah, mungkin ada sebagian kiai memang tanahnya belum diwakafkan. Kalau tanah punya kiai belum diwakafkan, nanti punya masalah baru lagi. Kalau dibangun dengan harta wakaf, jadi nggak diperkenankan nanti. Karena apa? Harta wakaf bagaimana ditumpangkan dengan tanah yang bukan wakaf. Nanti bisa dijual sama anaknya, hati-hati. Ini masalah bab wakaf ya. Wakaf harus hati-hati, benar. Nah kemudian ini, orang tua berpesan untuk dikubur di tanah. Tanahnya tanah Anda sendiri, berarti setelah beliau wafat adalah tanah Anda. Jadi begini, jika seorang meninggal dunia, dikuburkan di sebuah tempat, kalau tempat itu adalah tempat yang bukan miliknya adalah haram, gosok. Harus minta ridho kepada yang punya. Karena kehormatan mayit harus jaga. Kehormatan mayit harus jaga, nggak boleh mayit itu harus kehormatan, dijaga kuburannya dan seterusnya. Lah kok ada orang ngubur di tanah kita? Nggak, dosa dia. Segera dipindah selagi mayat belum rusak. Dipindah nggak boleh, karena di tanah kosong. Lalu di tanah sendiri bagaimana? Maka bunyinya begini, setiap mayat yang dikuburkan di tanahnya, maka secara otomatis tanah itu akan menjadi tanah wakaf yang nggak boleh diganggu. Wakaf untuk kuburannya saja. Secukupnya itu saja. Nggak boleh diganggu. Berarti waris oleh anak-anaknya. Makanya tanah siapa yang dikuburan? Tanahnya sendiri, oke. Karena tanah itu akan pindah ke anak. Dan itu wasiat. Wasiat berarti anak memenuhi wasiatnya. Dan tidak sampai sepertiga, sah wasiatnya dipenuhi. Maka secara otomatis kuburan itu akan jadi wakaf. Nggak bisa dirubah jadi apapun, itu saja yang jadi wakaf. Lalu bagaimana kalau anak ingin menjual tanahnya? Yang dijual adalah kuburannya, tidak bisa dijual. Lalu ternyata ada orang membeli kuburan, kan sudah saya beli tanahnya. Yang kau beli bukan kuburannya, kuburannya tetap wakaf. Lalu bagaimana? Ya nggak boleh. Terus gimana? Kan saya pengen bangun. Ya batalin, hak untuk membatalkan. Karena apa? Kuburan nggak boleh diganggu di sini. Kuburan nggak boleh diganggu di sini. Karena, tapi tanah sendiri. Anda punya tanah, kemudian minta untuk dikubur, maka tanah sudah jadi tanah wakaf. Wakaf untuk kuburan tadi nggak bisa dibawa kemana-mana, nggak boleh dijual oleh anak-anaknya karena sudah miliknya milik yang punya kuburan itu. Maksudnya sudah untuk kuburan itu. Jadi seperti itu, harus pahami. Jadi kalau kita membeli tanah ada kuburannya, kalau kita sudah tahu berarti kita ridho kalau itu kuburan, akan tetap kita jaga. Misalnya ada tanah ada kuburan seorang muslim. Bahkan kalau bukan muslim namanya dhimmi. Ini ada kuburan seorang muslim di situ. Saya beli tanah ada kuburannya. Berarti kita membeli semua tanah kecuali kuburan. Kuburan nggak bisa dijual belikan di sini. Lalu bagaimana harus kita jaga? Nggak boleh. Kehormatan seorang manusia dijaga, nggak boleh. Seperti itu. Jadi kita beli. Aduh, saya kan pengen bangun di sini ada makan. Ya sudah, batalin dong. Oh, nggak ada kuburannya. Maka dari itu harus hati-hati masalah mengkubur itu. Kalau di tanah sendiri, oke, bukan kosong. Yang repot dan mengubur di tanahnya orang. Kalau di tanah orang menyuruh, kubur saja di tanah saya. Dia sebenarnya telah memberikan untuk jadi wakaf. Secara otomatis. Karena apa? Hukum mayat nggak bisa dia suruh pindah. Kamu pindah kamar sebelah, nggak ada. Harus di situ selamanya. Ini adalah masalah, tolong hati-hati masalah ini. Adalah sebagian latah dikubur di samping, yang mungkin seorang ustadz dikubur di pondok. Ya kalau memang tanahnya tanah wakaf untuk kuburan, tidak ada masalah. Atau memang pondoknya tanahnya tidak tanah wakaf, dibangun sendiri dengan duitnya sendiri. Yang jadi masalah ustadz duitnya, pondoknya dibangun dengan duitnya orang, tatonya tanahnya belum wakaf. Giliran mati dijual sama anaknya kan repot nanti. Seperti itu. Jadi pertanyaan tadi boleh-boleh saja. Kalau seandainya orang tua Anda meninggal dunia kemudian dikubur di tempat di tanahnya sendiri, maka tanah itu menjadi tanah wakaf untuk kuburannya.
Dan setelah itu Anda tidak bisa menjual tanah, menjual kuburannya saja, kalau tanahnya dikirikannya jual. Cuman kehormatannya gimana nanti? Maka sebaiknya kalau Anda ingin mengubur orang tua Anda, langsung Anda pasang satu tempat yang sudah Anda khususkan untuk kuburan itu. Jika nanti dijual juga tetap terhormat itu kuburan. Jadi tempatnya itu adalah tempat yang sekiranya di kedepan hari bisa dijaga itu kuburan. Itu loh, jadi kalau membuat kuburan itu. Jangan sampai menjadi orang bingung nanti akhirnya, naudzubillah, kuburan tidak terhormat. Di saat hidup kita qad karamna bani Adam. Setelah meninggal kita muliakan. Anak Adam waktu hidup dimuliakan. Setelah meninggal juga kuburannya dijaga. Nggak boleh kita menginjak-injak, duduk di atasnya dan sebagainya. Baik seperti itu ya. Semoga Allah memberikan kepada kita semua umur panjang dalam keadaan taat kepada Allah, sehat dan kelak husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya kalau misalkan kita sudah mengetahui kita diadopsi orang? Kita tahu siapa ibu kandung kita. Apakah boleh kita cukup menemuinya saja tapi tidak tinggal dengan ibu kandung? Karena bagi saya bagaimanapun orang tua angkat saya sudah seperti orang tua kandung saya sendiri. Lebih memilih bersama orang tua adopsi. Kita mengakui ibu kandung tapi tidak ingin tinggal bersama. Sebelumnya terima kasih, semoga dijawab, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan utama bagi Anda bahwasanya Anda harus meyakini bahwasanya ibu Anda adalah ibu Anda yang sesungguhnya. Yang mengadopsi Anda bukanlah ibu Anda. Artinya surat adopsi tidak perlu Anda percaya. Sehingga suatu ketika jika ibu angkat Anda meninggal, maka jika Anda bukan ahli warisnya, Anda pun tidak perlu ribut urusan harta peninggalan. Karena Anda bukan anaknya. Ini yang pertama. Sebab adopsi pada dasarnya, adopsi kan tidak diperkenankan, adopsi haram. Adopsi dalam makna merubah nasab itu haram. Kalau memungut anaknya orang untuk dirawat sah-sah saja. Tapi adopsi merubah nasab. Sebab Anda yang semula anaknya fulan A, ternyata di saat diadopsi oleh si B, maka nasab Anda menjadi B, haram merubah nasab. Baik, ini yang pertama harus Anda fahami bahasanya selagi Anda bukan anaknya, ibu angkat Anda harus fahami itu. Sehingga nanti urusan Anda tidak diwarisi oleh beliau dan beliau pun tidak diwarisi oleh Anda. Adapun di saat mereka memberikan kepada Anda, ya, nah, hubungan baik wajar saja. Satu. Jadi ibu Anda tetap adalah ibu Anda yang sesungguhnya. Ayah Anda yang sesungguhnya. Itu nasab. Saling mewarisi di antara Anda. Yang kedua, hal jazaul ihsan ila ihsan. Orang yang mengangkat Anda sebagai anak telah berbuat baik. Sangat jelek dan jelek Anda kalau Anda lupa jasanya. Sangat jelek dan jelek Anda kalau Anda lupa jasanya. Dia menganggap Anda seperti anak, maka Anda pun menganggap beliau seperti ibu yang sesungguhnya. Muliakan beliau semulia-mulianya. Ingat. Tapi ingat, Anda tidak perlu berharap urusan waris dan sebagainya. Kalau beliau memberi, Anda baik. Yang berani bertanya ini baik. Anda ini bertanya. Maka hormati beliau, muliakan beliau. Karena apa? Allah yang memerintahkan, karena dia telah berbuat baik untuk Anda, maka ketahuilah. Anda wajib berbuat baik kepadanya. Maka itu tanda Anda penuh berkah. Adapun ibunda Anda, itu juga wajib syar'i, sudah sangat jelas. Anda pun juga memberikan kebaikan kepada ibunda Anda. Adapun masalah Anda tinggal, mungkin Anda bisa saja banyak minta maaf kepada ibunda Anda. Anda harus makin dekat dengan hati dengan ibunda Anda. Dan Anda mungkin datang dengan berani, ibu adalah ibu saya sampai kapanpun, sampai akhirat nanti ibu ridhoi saya. Saya akan mengabdi kepada ibu yang siana. Bagaimana ibu? Ini tak pendapat. Bahkan yakin ibu akan mengizinkannya karena dahulu sudah menyerahkannya. Jadi jadi lahan pahala Anda semakin luas. Ternyata Anda bukan sekedar berbakti kepada ibunda Anda. Orang yang menganggap anak Anda juga harus berbakti kepadanya. Jadi lahan pahala Anda semakin gede, lahan surga Anda semakin luas. Jadi Anda tetap baik kepada ibunda dan baik kepada ibu-ibu yang mengangkat Anda. Dan maksimal Anda berbuat baiknya. Anda istimewa. Dan alangkah indahnya. Anda punya ibu dua. Tapi ingat, yang salah adalah sebagian anak sudah dirawat oleh satu orang. Gara-gara itu bukan bapaknya sendiri, bukan ibunya sendiri. Lari kepada ibunya yang melahirkannya. Lalu kurang ajar kepada yang merawatnya. Ini anak tidak tahu diri.
Atau sebaliknya, karena merasa yang mengangkat adalah orang kaya, dia lupa dengan ibunya karena ibunya adalah fakir, naudzubillah. Dia juga bakal sengsara dia. Yang hebat seperti yang bertanya ini, lihat. Dengan ibu angkatnya, ibu yang mengangkatnya tetap baik dan sangat baik karena telah merawatnya. Dengan ibunda yang melahirkannya juga tidak kalah. Hebat. Itu yang kami inginkan. Kemudian setelah itu, nanti bagi Anda punya anak yang banyak, bagi nih cucunya untuk ibu angkat, yang satu sebagai pada ini. Jadi tetap hubungan baik harus Anda jaga. Nggak boleh. Ibumu adalah ibumu yang melahirkanmu. Kewajiban untuk berbakti pada beliau. Adapun yang telah mengangkat Anda, merawat Anda adalah punya kewajiban Anda berbuat baik kepada beliau karena beliau adalah yang telah menolong Anda, merawat Anda. Islam mengajarkan bisa mengerti budinya orang, kebaikan orang. Itu adalah ajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kami tutup urusan adopsi, tapi Anda harus berani untuk mengatakan bahasanya Anda bukan anaknya ibu angkat Anda, supaya Anda ke depannya jelas urusan waris, pernikahan. Jika Anda perempuan pun, maka ayahanda Anda pun, ayah angkat Anda tidak bisa menjadi wali, karena bukan wali sungguhnya. Jadi keterbukaan. Dan ayahanda, kalau Anda perempuan, ayahanda Anda adalah tidak mahram dengan Anda. Kalau Anda laki-laki, ibunda angkat, mohon maaf. Ayah angkat Anda. Kalau Anda perempuan, ayah angkat Anda tidak mahram. Harus Anda mengerti jaga jarak. Tapi bukan berarti kita tidak berbuat baik. Ibu angkat Anda, kalau Anda laki-laki, selagi bukan mahram, bukan bibi Anda, maka Anda harus tahu diri. Tapi berbuat baik tetap itu. Sebab kadang-kadang ini lo salah. Kalau sudah ketemu ibu aslinya, ibu yang mengangkatnya ditinggal. Atau sebaliknya, na'udzubillah, karena ibunya adalah orang kampung, orang ini, na'udzubillah. Jadilah Anda istimewa. Dengan ibu baik, dengan ibu yang mengangkat Anda baik. Dan setelah itu, hilangkan, hapus adopsi. Kembalikan kepada nasab. Yang sesungguhnya, wallahu a'lam bishawab.